Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, tentunya kita berikan tahmid dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan karunia-Nya. Meskipun dalam situasi wabah, tetap aja kita harus panjatkan syukur kepada Allah karena kenikmatan Allah jauh lebih banyak daripada musibah yang Ia berikan kepada kita semua. Kita akan kaji pada hari ini Tazkiyatun Nafas, dan ini merupakan kajian Tazkiyatun Nafas perdana. Oleh karena itu temanya adalah pengantar atau memahami Tazkiyatun Nafas. Jamaah yang dirahmati Allah, salah satu ilmu yang wajib kita pelajari adalah ilmu untuk membersihkan hati. Demikianlah pernyataan Imam Nawawi, demikian juga dikuatkan pernyataan yang sama oleh Imam Ghazali. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Itu yang wajib oleh para ulama membagi ilmu menjadi dua kategori. Yang pertama ilmu fardu ain, yang kedua ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain adalah ilmu untuk membenarkan akidahnya, yang biasa disebut dengan ilmu akidah. Yang kedua ilmu untuk membenarkan tindakan hukumnya, yang disebut dengan ilmu fikih. Yang ketiga ilmu untuk memperbaiki hati dan akhlaknya, biasa disebut dengan ilmu tazkiyatun nafas wal akhlak. Dan yang keempat, Imam Baihaqi misalnya menambahkan salah satu yang fardu ain adalah ilmu-ilmu lain yang mendukung terhadap tiga ilmu di atas. Misalnya belajar tafsir, hadis dan lain sebagainya. Secara umum ilmu agama itu hukumnya fardu ain. Nah, di sana ada ilmu fardu kifayah yang hari ini disebut dengan ilmu pengetahuan. Nah, hari ini kita akan mulai mengkaji tazkiyatun nafas, yakni ilmu tentang kesucian jiwa, kesucian hati. Allah SWT memberikan gambaran masalah ini di salah satu firman-Nya, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa dan kesempurnaan jiwa, atau penciptaan yang sempurna atas jiwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah ilhamkan pada jiwa sifat fujurnya, sifat jahatnya, wa taqwaha, dan sifat takwanya. Jadi pada setiap jiwa manusia ada dua kemungkinan sifat. Karena demikianlah Allah ilhamkan pada setiap jiwa fujurha wa taqwaha, sifat buruknya atau sifat jahatnya, wa taqwaha, dan sifat takwanya. Allah kemudian memberikan guidance menyelesaikan bab ini atau menyelesaikan ujian ini, di mana manusia diberikan sifat fujur dan juga sifat takwa. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung bagi orang yang membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugi bagi orang yang mengotori jiwanya. Beruntung bagi yang membersihkan jiwanya. Allah Ta'ala menyebutkan, dan yang menyebutkan adalah yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan dunia, menciptakan alam barzah, menciptakan alam akhirat. Ia mengatakan qad aflaha man zakka. Sungguh beruntung bagi yang membersihkan jiwanya. Kan tadi ada dua ilham ya, atau dua sifat yang Allah ilhamkan kepada jiwa. Nah, ada ilham fujuraha wa taqwaha. Nah, bagi yang diberikan oleh Allah ujian sifat fujuraha, maka tugasnya adalah membersihkannya. Dan kemudian merawat sifat baiknya, sifat takwanya, menjaganya sehingga terus-menerus ia memiliki sifat itu. Tapi di sana ada waqad khaba man dassaha. Sungguh beruntung, sungguh rugi bagi yang mengotori jiwanya. Di sana ada sifat baik, semestinya dirawat, dijaga agar terus tumbuh baik. Tapi tidak. Sebagian orang justru mengotori
jiwa yang sudah ada sifat baiknya ini, dan bahkan yang sifat buruknya tetap dibiarkan. Maka akhirnya waqad khaba man tasaha, sungguh rugi bagi orang yang mengotori jiwanya. Nah, kita ambil beberapa contoh. Ada orang, dan biasanya memang selalu memiliki dua kemungkinan sifat. Ada orang dikasih oleh Allah sifat sabar. Bisa aja di seberang sana ia lelet. Maka sabarnya ditumbuhkan terus, dijaga, sifat leletnya diselesaikan. Atau dalam bahasa agama berarti dibersihkan. Ada orang dikasih oleh Allah sifat ketegasan. Dan bisa jadi di sana ada sifat yang nempel pada sifat baik ini yang kalau tidak dirawat bisa menjadi buruk, yakni mendominasi sehingga ia tidak mau menerima masukan dari seorang. Maka yang buruk ini dibersihkan, dihilangkan, yang baik dijaga. Nah, Allah menyebut qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung bagi yang membersihkan jiwanya. Di mana letak keberuntungannya? Kita bisa lihat dari hal yang paling sederhana. Yang pertama, bahwa dalam hidup ini yang biasa disebut dengan sukses atau tidak sukses, ya. Sukses adalah satu kondisi di mana orang bisa mencapai tujuannya. Kita tidak diskusikan tujuannya seperti apa. Sukses adalah orang yang bisa mencapai tujuannya. Orang bisa mencapai tujuannya atau sukses ini adalah didominasi oleh variabel kecerdasan emosi. Jadi di sana kalau kita buat kategori 3 kecerdasan, ya, kecerdasan emosi, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan spiritual. Nah, yang memberikan kontribusi besar terhadap kesuksesan orang adalah kecerdasan emosi yang biasa disebut dengan akhlak dan karakter. Awas, akhlak dan karakter yang baik hanya tumbuh dari hati yang baik, hati yang bersih. Jadi insya Allah kalau orang memiliki hati yang bersih, maka dia memiliki akhlak dan karakter yang baik. Dan itu berarti ia memiliki cukup modal untuk bisa sukses mencapai tujuannya. Jujur, disiplin, komitmen, amanah, dan seterusnya adalah contoh-contoh sifat yang dalam banyak penelitian menempati variabel paling dominan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Ada penelitian yang terakhir sampaikan oleh seorang profesor di Amerika. Ia meneliti banyak pihak yang disebut sebagai sukses itu dan kemudian menemukan 100 variabel, dan yang menarik 10 pertama semuanya isinya karakter. Sementara nilai tinggi menempati posisi ke-21. Sekolah di tempat favorit menempati posisi 34. Artinya karakter atau dalam bahasa agama akhlak itu punya kontribusi besar terhadap kesuksesan seseorang. Kalau orang memiliki hati yang bersih, insya Allah akhlaknya mulia, akhlaknya baik. Dan kalau akhlaknya baik, akhlaknya mulia, insya Allah dia punya kapasitas untuk mencapai kesuksesan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tampak di ilustrasi pertama masalah keberuntungan orang yang bersih hatinya. Yang kedua, kebahagiaan seseorang, bahkan di konteks dunia aja, belum bicara akhiratnya, itu terletak kepada kondisi hatinya. Para motivator suka mengatakan, Anda bahagia tidak terletak pada apa yang kau dapati, tapi terletak bagaimana kau menyikapi yang kau dapati. Yang menentukan orang bahagia bukan apa yang ia punyai atau apa yang ia dapati, tapi terletak bagaimana ia menyikapi yang ia dapati. Kenikmatan menjadi pendorong kebahagiaan kalau disikapi dengan syukur. Tetapi kalau kenikmatan disikapi dengan kekufuran, kerakusan, tidak pernah puas, maka kenikmatan tidak mendatangkan kebahagiaan apapun. Contoh, seorang ayah di sore hari, karena ia pulang kantor lebih awal, ia ngajak anak-anaknya makan ke salah satu tempat makan
Di sana katakan ada bakso, ada mie, dan seterusnya. Ayah berkata kepada anak-anaknya yang jumlahnya cuma 2, "Dek, Kak, makan aja." Maka adik ngambil bakso, kakaknya ngambil mie. Akhirnya hidangan datang satu-satu. Adik dapat bakso, kakaknya dapat mie ya. Adik dapat bakso, kakaknya dapat mie. Begitu ia lihat daftar harga, ternyata adiknya harganya cuma 12, kakaknya harganya 17. Maka adik bilang, "Ya kakak enak, mahal sekali, aku mau nambah." Kata bapaknya, "Oke sok, nambah aja." "Aku nambah sapu tahu." Kata adiknya. Kata kakaknya, "Ya kok adik dapat 2? Lah kan aku dapat 1." "Lah iya kan kamu mahal." "Ya kan aku dapat 1." "Ya udah, kakak nambah aja." Akhirnya kakak nambah yang lain. Begitu kakak nambah lain-lain, kata adiknya, "Loh kok kakak 2, kan kakak mahal-mahal." Maka sore itu kenikmatan makan tidak menjadi bahagia dan menikmati makan, tapi justru menjadi sumber pertengkaran antara adik dan kakak. Dan betapa banyak orang yang justru sedih bertengkar dengan saudaranya ketika mereka mendapati warisan dari orang tuanya. Jadi kenikmatan hanya bisa mendatangkan kebahagiaan jika ia disikapi dengan rasa syukur. Demikian masalah atau ujian hanya mendatangkan kesedihan kalau sikapnya tidak sabar. Tapi kalau sikapnya sabar, maka insya Allah ujian atau kesulitan tidak mendatangkan apa-apa. Bahkan bisa mendatangkan kebahagiaan tersendiri, yakni kebahagiaan dalam kesulitan. Saya suka memberikan ilustrasi. Jembatan roboh bukan karena beratnya beban, tapi jembatan roboh karena beban yang lewat lebih berat, lebih besar daripada kemampuan jembatan untuk dilewati. Maka kalau kemampuannya di atas beban, jembatan tidak akan roboh. Ada jembatan kemampuannya 100 ton, dilewati 90 ton, tidak roboh. Ada jembatan kemampuannya 2 ton, dilewati 3 ton, roboh. Jadi masalahnya bukan di 100 ton, 90 ton, atau 2 ton yang lewat. Tapi masalahnya adalah kemampuan dalam merespon beban yang lewat padanya. Jemaah yang dirahmati Allah, kesabaran adalah kemampuan untuk menanggung beban. Nah, kalau kemampuan ini besar, maka berapapun beban yang lewat padanya tidak membuatnya sedih, bahkan ia bisa naik kelas menjadi ridha atas keputusan Allah. Makanya kalau kita saksikan para nabi, mulai Nabi Ayub, Nabi Musa, termasuk Nabi Isa, Rasulullah SAW, tidak pernah mereka kemudian merasa sedih akibat masalah yang ditimpanya. Ia tetap rileks dalam hidupnya. Kalaupun ada sedih, sedihnya bukan sedih i'tiqadi, tapi sedih manusiawi, misalnya ketika ditinggal Ibrahim oleh Rasulullah SAW, demikian juga yang lain. Tapi artinya kebahagiaan, kembali ke tema kita, kebahagiaan di dunia itu didapat dari sikap yang tepat. Karena hidup selalu ada 2 kemungkinan. Terkadang dapat, terkadang tidak dapat. Terkadang di atas, terkadang di bawah. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari kami putar di antara manusia. Nah, kita tidak tahu putaran kita itu di mana. Ya, kata orang kalau putarannya muter ke kanan terus, ke kiri, ya kita di posisi yang sama. Tapi kalau putarannya naik atas, maka terkadang di atas, terkadang di bawah. Nah, agama memberikan guidance. Salah satunya adalah syukur dan sabar. Ketika mendapatkan kenikmatan syukur, baik baginya. Dan ketika mendapatkan kesulitan atau ujian, sabar, baik baginya. Itu yang disebut dengan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan letaknya bukan pada apa yang kita punyai, tapi terletak pada bagaimana kita menyikapi yang kita dapat. Ini yang kedua ya, ilustrasi keberuntungan yang kedua. Kalau tadi kesuksesan, sekarang kebahagiaan. Yang terakhir, sungguh Allah nyebut ini qad aflaha, beruntung bagi orang yang membersihkan hatinya. Di akhirat ada satu rumus yang baku, yang
kita ambil dari doa Nabi Ibrahim yang dibakukan, abadikan oleh Allah di Al-Quran. Wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Doa Nabi Ibrahim, ya Allah, jangan hinakan aku di hari di mana mereka itu dibangkitkan, yakni hari di mana harta dan anak-anak tidak lagi bermanfaat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim, kecuali bagi orang yang yang datang yakni kepadamu dengan hati yang bersih, hati yang suci. Yang dirahmati Allah di akhirat, yang selamat dari adab Allah dan masuk surga adalah orang yang hatinya bersih. Loh, sedemikian itu? Jawabannya iya. Salah satu penyakit hati namanya syirik. Kalau orang kena penyakit syirik, sebaik apapun ibadahnya, sebaik apapun akhlaknya, lewat. Oleh karena itu, sedikit keluar dari tema, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pastikan kita memahami kata baik, kata buruk ini definisinya syariah, bukan masyarakat. Kalau definisinya sosial, orang baik itu ya yang baik sama tetangga, kemudian tidak usil sama tetangga, baik sama keluarganya, selesai. Padahal bisa jadi di mata Allah bukan siapa-siapa. Karena apa? Ada syiriknya, naudzubillah. Penyakit lagi, sombong. Ini membuat orang bisa terlempar jauh, bahkan dari baunya surga. La yashum raihatal jannah. Fi riwayatin la yadkhulu al jannah man kana fi qalbihi mithqalu habatin min kibr. Tidak mencium bau surga. Sebuah riwayat tidak masuk surga orang yang di hatinya ada satu darah, satu biji sawi ya, terjemahan lama, dari sifat sombong. Begitu merasa ada kesombongan, maka saat itu pula dia mengalami masalah serius di akhirat, kecuali mereka bertaubat. Nah, kesombongan bisa muncul kapan saja. Kesombongan aja, satu penyakit sombong itu membuat orang terlempar dari surga. Naudzubillah. Gimana penyakit yang lain? Ada lagi penyakit hasad. Al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulunarul hatab. Hasud atau bahasa Arabnya hasad itu bisa memakan kebajikan sebagaimana kayu bakar, api memakan kayu bakar. Jadi kalau ada orang memiliki naudzubillah penyakit hati, entah apapun, bisa syirik, bisa dzulm, bisa nifaq, sombong, riya, ujub, dan seterusnya, maka bisa menghadapi masalah besar di akhirat. Para ulama mengatakan, amal yang paling utama itu amal hati. Maka kalau hatinya baik, insya Allah baik. Dan kalau hatinya buruk, dampaknya juga buruk. Persis yang disampaikan Rasulullah jauh-jauh hari. Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasad, wa idza fasadat fasadatil jasad, ala wa hiya al-qalb. Di dalam jiwa, di dalam jasad manusia ada segumpal darah. Dan segumpal darah itu kalau baik, maka baik seluruh anggota badan. Dan kalau dia buruk, buruk semua anggota badan. Ia adalah hati. Nah, ini ada bab jasad yang sifatnya fisik, kemudian masuk ke rohani, hati. Nah, ini memang antara, kalau qalb itu sudah bersifat rohani. Nah, sementara tadi ada mudghah, segumpal darah. Nah, ini bersifat fisik. Memang antara rohani sama jasmani atau jiwa sama jasad ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Di dalam jasad itu ada jiwa. Kemudian jiwa bertempat di jasad. Gitu. Di mana letak sinkronnya? Oh, ini banyak penelitian. Yang jelas kalau Anda bahagia, maka hormon Anda keluar. Dan kalau Anda takut, maka detak jantung Anda berdebar. Ini antara rohani berpengaruh kepada fisik. Ala kulli hal, seperti kata Rasulullah, kalau hati itu baik, maka baik seluruh anggota badan, dan kalau buruk, buruk semua anggota badan. Pesan utamanya dari sejak awal tadi saya katakan, betapa pentingnya kita memiliki perhatian yang serius untuk memiliki hati yang bersih. Dan kemudian
kita akhirnya memproses, kemudian kita belajar, kita berlatih agar selalu diberikan oleh Allah hati yang baik, hati yang bersih. Jamaah yang dirahmati Allah. Gimana metodenya? Lagi-lagi ya, ini masih pengantar, jadi kita masih bicara umum. Metode dalam kesucian jiwa ini ada 3 yang populer. Yang pertama namanya tahalli atau tahliyah. Yang kedua takhalli atau takhliyah pakai kha. Yang ketiga adalah tahaqquk, yang terkadang menggunakan istilah tajalli, atau dalam beberapa literatur menggunakan istilah tahaqquk wa takhalluq. Apa itu tahalli? Tahalli adalah melatih diri dengan sifat-sifat baik. Dengan latihan zikir, tilawah, ibadah, dan lain sebagainya. Takhalli adalah membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati dengan cara istighfar dan latihan-latihan. Latihan-latihan biasa disebut dengan riyadhah. Tahakkuk adalah belajar ilmu hati dari Asmaul Husna. Langsung tahakkuk, yakni menghakikatkan, membuat nyata dari belajar dari Asmaul Husna wa takhalluq dan dari akhlak Rasulullah SAW. Kita kupas satu-satu. Metode pertama yang tahalli, yakni kita belajar untuk memasukkan sifat-sifat baik, istilahnya ke hati kita, sehingga menjadi sifat, menjadi maqam, menjadi karakter, dan akhirnya kita memiliki hilyah, memiliki sifat tersebut. Ibnu Qayyim misalnya menyebut ada 102 maqam atau 102 sifat, 9 yang wajib, dan selebihnya itu adalah sifat sunnah atau sifat kesempurnaan. Tapi meskipun sunnah atau kesempurnaan itu juga sangat-sangat penting. Misalnya hikmah. Ibnu Qayyim ini meletakkannya bukan menjadi sifat wajib. Tapi kalau orang tidak punya hikmah, punya kebijaksanaan, ya tentu menjadi masalah dalam kehidupannya. Meskipun bisa jadi tidak dosa. Nah, tahalli atau melatih sifat-sifat buruk, misalnya kita latih bersyukur, kita latih sabar, kita latih tawakal. Nanti syukur gimana? Gimana latihan syukur? Turunannya, kita banyak bertahmid, kita banyak mengingat kenikmatan Allah, kita banyak melihat orang yang secara duniawi di bawah kita, seperti kata Rasulullah, unzur man huwa asfala minkum, dan seterusnya. Kita latih sabar, kita latih tahan, kita latih menahan lisan buruk, kita latih untuk makan yang tidak enak, kita latih, latihan. Insya Allah dengan izin Allah, kalau kita serius, jadi itu. Kalau setelah teori karakter, kalau kita berlatih sekitar 10 hari, insya Allah menjadi karakter. Tinggal komitmennya. Nah, kalau ada sudah latihan 10 hari atau bahkan 1 bulan kok belum jadi, ya bisa jadi memang tidak komitmen latihannya, karena tidak boleh bolong. Jamaah yang dirahmati Allah, itu namanya tahalli. Nah, di dalam tahalli nanti kita akan keluar satu kajian namanya maqamat atau maqam. Maqam ini bukan makam ya. Kalau makam itu bahasa Arabnya makbaroh. Ini maqam, yakni posisi yang menggambarkan posisi seorang karena punya sifat-sifat tertentu. Jadi maqam syukur, maqam sabar, dan seterusnya. Ini metode pertama. Metode kedua adalah takhalli, yakni membersihkan jiwa dari penyakit-penyakit hati dengan cara istighfar dan latihan. Nah, dimulai istighfar atau taubat dari sombong, istighfar atau taubat dari riya, istighfar taubat dari nifak, naudzubillah, istighfar taubat dari dulm, istighfar taubat dari inat, menentang, istighfar taubat dari dan seterusnya. Dari metode takhalli lahir kajian amrodul qulub, penyakit-penyakit hati. Jadi di samping kita tahu sifat-sifat baik, kita harus tahu juga penyakit-penyakit hati. Lahir pula dari metode takhalli kajian namanya makayidus syaitan, tipu daya setan. Jadi di samping kita tahu yang baik, kita tahu juga yang buruk agar kita terhindar dari yang buruk.
kita belajar makayidus syaitan, tipu daya setan. Dan kalau kita kaji makayidus syaitan, tipu daya setan, Masya Allah, hampir-hampir kalau bukan dengan pertolongan Allah, tak satu pun orang bisa selamat dari tipu daya setan. Jamaah yang dirahmati Allah, tadi metode yang ketiga apa? Tahakkuk. Belajar ilmu hati dari Asmaul Husna. Ini puncak tertingginya studi tazkiyatun nafas. Langsung belajar dari Asmaul Husna. Allah Maha Rahman. Maka jangan pernah merasa kehilangan kasih sayang karena Allah menyayangi kalian. Allah Maha Rahman, maka jadilah hamba yang penuh kasih sayang, jangan bengis. Allah Maha Rahim, Allah Maha Rauf. Allah Al-Latif, Maha lembut, maka jangan kasar. Al-Latif, maka rasakanlah kelembutan Allah. Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki, maka optimislah karena Allah Maha Pemberi rezeki, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Nah, di dalam studi Asmaul Husna ini ada salah satu hadis yang mengcovernya dan merupakan fadilah yang besar sekali untuk kita semua. Kata Rasulullah, lillahi tis'un wa tis'una isman man ahsaha dakhala jannah. Allah punya 99 nama. Siapa yang ihsa, maka ia masuk surga. Apa itu ihsa? Ihsa itu adalah menghafal Asmaul Husna. Kedua, memahami Asmaul Husna. Yang ketiga, mengamalkan konsekuensinya. Ini namanya tahakkuk. Gitu. Gimana seorang hamba belajar dari asma dan sifat Allah? Subhanallah. Insya Allah menjadi hamba yang sangat saleh. Amin. Terus, wat takhalluq. Satu metode, tahakkuk, wat takhalluq. Yani belajar dari akhlak Rasulullah SAW sebagai seorang implementator utama dari Quran, dan termasuk dalam hal ini adalah dari masalah kebersihan hati. Maka kita bisa melihat Rasulullah itu gimana, karena khusus ilmu hati ini kan semuanya ada di hati, yang tahu hanya Allah. Kemudian kita, kalau kita tahu praktek sabar itu gimana, praktek syukur itu gimana. Nah, di hari-hari kita dapat suplai beberapa pandangan di mana praktek sabar itu bisa tidak mencocoki Rasulullah. Makanya akhirnya bisa fatal. Contoh, sabar diartikan berhenti dan pasrah. Pak, Bapak nggak perlu pindah ke kota lain, Pak. Di sini nggak ada sumber penghasilan, nggak ada. Kayaknya di kota lain cukup, Pak. Gitu. Ya nanti kalau Bapak bisa pulang lagi, sudah Mas, di sini aja lah, sabarlah. Saya bertanya, ini sabar atau malas? Seorang sudah lamar pekerjaan 3-4 kali nggak diterima pekerjaan. Dan oleh kakaknya yang bilang, dia nggak kerja. Udah ngelamar Mas, nggak diterima. Yang ngelamar lagi, ya udahlah Mas, aku pasrah aja deh, terserah Allah, kalau mau udah rezekinya pasti dapat. Mau nanya, dia tawakal atau malas sebenarnya? Nah, ini perlu mendapatkan ilustrasi yang konkret, prakteknya seperti apa dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sering saya sampaikan di beberapa kesempatan, Rasulullah itu sabar, bentuknya banyak. Seperti Rasulullah sabar, bentuknya seperti waktu di Mekah, tidak melawan. Tapi Rasul juga sabar, bentuknya seperti di Madinah, melawan. Perang itu bagian dari sabar, bukan berarti sudah nggak sabar. Rasulullah itu tawakal, tapi Rasul hampir-hampir tidak pernah berhenti berusaha. Itu tawakal. Rasulullah SAW itu rendah hati, okay? Tapi bukan berarti rendah diri, dua hal berbeda. Rasulullah berani menyurati para raja, itu bukan berarti tidak rendah hati. Rasulullah rendah hati. Rasulullah SAW zuhud, dan prakteknya seperti yang Anda saksikan. Tapi Rasul bukan miskin. Jadi, kami ulangi lagi. Takhalluq adalah belajar ilmu hati, terutama implementasi ilmu hati dari akhlak Rasulullah SAW. Ada 3 metode di tazkiyatun nafas. Yang pertama, tahalli atau tahliyah. Yang kedua, takhalli atau takhliyah. Tahakkuk, yang terkadang dalam salah satu literatur menggunakan kata tajalli, tahakkuk wa takhalluq. Nah, dengan kajian tahakkuk kita akan belajar Asmaul Husna. Kalau takhalluq kita akan belajar sirah
dan syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sirah dan syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Bukan hanya sirah. Kalau sirah itu kan sejarah hidup dan kemudian perjuangan. Kalau syama'il perilaku Rasul. Ini salah satu pos kajian hadis namanya syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sana untuk melengkapi kajian, maka ada kajian yang terakhir namanya Khilyatul Auliya, kisah dan sifat para aulia. Jadi di dalam kajian Tazkiyatun Nafas itu kalau mencoba disimplifikasi ada 6 klaster kajian. Yang pertama kajian sifat-sifat namanya maqamat ya. Yang kedua sifat kajian amrodul qulub, penyakit hati. Oke. Yang ketiga talbisu iblis, maka itu syaitan, tipu daya setan. Yang keempat kajian asmaul husna. Yang kelima kajian tentang sirah dan syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam Khilyatul Auliya, kisah sejarah sifat para aulia sebagai sebuah teladan kita dalam bab ini. Dan secara Islam memberikan warna yang luar biasa ketika kita bicara para aulia dan di atasnya para anbiya. Jamaah yang dirahmati Allah, ilmu hati penting sekali. Hukumnya fardu ain, orang wajib syukur, orang wajib sabar, orang wajib ikhlas. Oleh karena itu wajib kita belajar. Ada 3 metode ya, tahliyah, takhliyah, tahaqquq, wa takhalluq. Dan dari 3 metode lahir 6 kajian ya. Ada kajian maqamat, sifat-sifat, ada kajian amradul qulub, penyakit hati, ada kajian talbisu iblis, tipu daya setan, ada kajian asmaul husna, ada kajian sirah dan syama'il Rasulullah, dan ada kajian Khilyatul Auliya. Demikian, semoga paparan singkat ini bermanfaat dan menjadi jalan kebaikan untuk kita semua, hidayah untuk kita semua. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga wabah yang sekarang menimpa dan menjalar di tengah kita semua, di negeri kita dan di banyak negara, segera diangkat oleh Allah SWT, dan kita kembali menjadi hamba-hamba yang selamat, sehat walafiat. Qulu qouli hadza wa sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.